hari ini siapa yang menjawab silakan. Semuanya masuk ya? Ya. Semuanya masuk ternyata ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, seperti biasa silakan dipimpin berdoa. Siapa waktunya hari ini yang memimpin berdoa? Tentu saja setelah memimpin berdoa, seperti biasa dilanjutkan untuk memimpin menyanyikan lagu nasional ya. Ya, siapa hari ini yang bertugas untuk memimpin? Jadwalnya siapa? Apa ya? Ada ya jadwalnya ya? Oh iya, silakan maju ke belakang, maju masuk ini. Berdiri dulu. Ya, anak-anak semuanya berdiri dulu, kita mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan. Hari ini akan menyanyikan lagu apa? Teman-temannya diajak menyanyikan lagu apa? Lalu Bandung. Oh, lalu Bandung. Oke. Oke, semuanya menyanyikan dengan semangat ya. Setiap hari selalu kita menyanyikan lagu nasional ya anak-anak, supaya jiwa nasionalisme cinta kita, rasa cinta kita terhadap tanah air kita semakin terjaga. Silahkan duduk kembali anak-anakku semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, Bu Gina ingin tahu dulu ini. Bu Gina ingin tahu perasaan kalian hari ini. Perasaan kalian itu bagaimana sih hari ini sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Nah, jadi seperti biasa ya kakak menyampaikan nih apa yang kalian rasakan hari ini. Bisa nanti menceritakan di roda emosi inklusif ya. Nanti menyampaikan seperti biasa kalian menggambarkan di sini bisa berbentuk gambar emoji, emoticon ya, atau bisa berbentuk tulisan. Apa yang kalian rasakan tadi sebelum berangkat ke sekolah itu bagaimana sih perasaannya? Apakah bahagia, sedih, murung, cemas, takut, atau bagaimana? Oke ya, kita bagikan. Silakan nanti yang sudah ditempelkan sesuai dengan situ. Apa marah? Nah, boleh, bebas. Apa yang kalian rasakan sesuai perasaannya sendiri-sendiri. Jangan perasaan temannya yang ditulis ya. Perasaan sendiri-sendiri. Nanti apa menulis perasaannya Farhan? Nanti nggak pas. Ya, nggak usah tanya perasaan temannya. Tuliskan perasaannya sendiri-sendiri. Bisa langsung digambarkan di situ perasaannya bagaimana. Bunga merasa bagaimana hari ini? Apakah bahagia atau sedih? Bunga, Mas Galang juga. Jangan terbalik ya, yang digambar yang bukan yang nggak dalamnya itu loh ya. Cewek kok ini. Ya, kuning aja. Nggak ketemu kuning. Ini pink hijau, ini ya. Silakan langsung digambarkan ya perasaannya bagaimana hari ini. Ini Mas Anggi hijau, Mas Anggi hijau. Ini apa? Pink apa? Kuning. Pink. Siapa yang sudah bisa ditempelkan depan? Ya, langsung saja perasaannya apa? Langsung saja dituliskan. Tidak usah ini melihat punya teman. Tidak usah melihat punya temannya. Apa yang kalian rasakan sendiri? Jadi ini perasaan sendiri loh
dituliskan. Ya sudah, langsung dicoba di depan. Anakku semuanya hebat, udah. Ya, oke. Perasaan dari Mbak Moza hari ini apa kira-kira? Kita juga penasaran ini perasaannya apa ini. Ya, bergaris ya, gantian. Langsung tempel. Kalau benar-benar langsung aja ditempel nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi sekali, nah dosen perasaannya dari rumah bagaimana? Sudah diberi uang saku gitu ya? Diberi uang saku. Dia tenang perasaannya dari sini. Kemudian siapa ini? Zaki juga tenang. Wah ini saudara kembar itu dua-duanya memang harus kompak ya perasaannya. Yang satu tenang, yang satu juga tenang. Kemudian Putra, Mas Putra juga senang sudah makan pagi mungkin tadi Samoni. Moza loh, kok cemas? Kita ingin tahu nih cemas kenapa ini Moza? Oh begitu, adiknya tadi mau ditinggal sekolah nangis, makanya Moza berangkatnya dengan hati yang cemas, khawatir gitu ya. Nangis kenapa? Apakah sakit? Cemas. Terus ini gembira, Widya gembira sama semuanya bahagia ya, senang, gembira, alhamdulillah, senang. Ada lagi nggak yang ini? Oh iya, ini Brian kenapa ini kok sedih? Kenapa? Brian kok sedih kenapa? Kenapa? Sedihnya kenapa? Oh Jadi ya, setiap hari kan Bu Ina selalu berpesan ya, kalau dari rumah itu harus makan pagi, nggak ketan mek roti, jangan roti, susu, ya, makan nasi kalau ada itu bagus sekali. Jadi diusahakan makan pagi dari rumah ya, biar tidak sedih perasaannya, karena kalau makan itu sedih juga, kalau sedih belum sarapan. Kenapa tadi belum masak ya? Gimana? Oh belum, ya sudah. Diusahakan besok sarapan ya, diet ya, supaya hari ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan rasa yang bahagia, pengen nggak kucuk-kucuk lagi gitu. Oke, ini Anggi juga serum apa ini? Oh senang, Anggi senang, Akbar juga senang, ini ketawanya lebar sekali. Terus Putra ini siapa ini? Apa ini ekspresi apa yang bisa dijelaskan ini Akbar? Oh gembira juga, giginya sampai kelihatan semua ya. Ya bagus sekali. Gembira, ini giginya yang lebar, apa mulutnya apa giginya lebar ini. Kemudian siapa ini? Larissa senang, Amanda senang, Akbar senang, Valen senang. Ya alhamdulillah semuanya ternyata senang, walaupun ada beberapa yang cemas dan juga sedih. Kita doakan semoga nanti perasaannya bisa kembali normal bahagia lagi ya. Nah baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ya, kita ingin mengajak kalian untuk merefresh kembali supaya bisa pikiran kita bisa fresh kembali, bisa segar kembali ya kan. Nanti kalian mengikuti instruksi yang diberikan. Kita relax dulu supaya bisa fokus kembali kepada kegiatan pembelajaran. Karena kemarin kita sudah penuh kegiatan ya kemarin. Ya penuh kegiatan, sekarang kita mindfulness dulu ya. Selamat hari semuanya. Silakan letakkan tangan kalian semua di atas meja atau di atas paha kalian senyaman mungkin. Mana yang dirasa nyaman, di atas meja atau di atas paha kalian semua. Di atas meja atau di atas paha, silakan. Boleh senyaman mungkin ya. Ya. Letakkan tangan kalian relax dengan bahu yang tidak bersandar di kursi. Tegak, pejamkan mata kalian, pejamkan semuanya. Tempatkan tubuh kalian senyaman mungkin. Jika nyaman bersandar, silakan bersandar. Letakkan tangan senyaman mungkin. Pejamkan mata. Ambil nafas perlahan dari hidung. Tahan. Keluarkan.
oleh Tuhan. Tetap pejamkan mata. Rasakan setiap nafas yang kalian hirup. Rasakan perlahan. Rasakan senyaman mungkin. Nikmati udara yang masuk lewat hidung kalian. Rasakan ada udara yang masuk ke tubuh kalian. Hembuskan perlahan. Ambil nafas kembali. Tahan. Hembuskan. Bayangkan kalian saat ini sedang berada di suatu tempat yang nyaman, yang indah. Fokuskan pada satu benda yang ada di depan kalian, di dalam pikiran kalian. Fokuskan pada apa yang kalian lihat di situ. Kalian amati dengan hati. Sambil mengambil nafas perlahan, rasakan kembali udara yang masuk. Nikmati setiap udara yang kalian hirup. Dan tetap bayangkan apa yang kalian amati saat ini. Apa yang kalian rasakan. Luapkan saat ini. Dengan tetap memejamkan mata. Rasakan dengan hati yang lapang. Ambil nafas kembali. Tahan. Tahan. Hembuskan perlahan. Baik, anak-anak semuanya, silakan perlahan untuk membuka mata. Nah, silakan membuka mata. Bagaimana apa yang dirasakan sekarang? Apa yang dirasakan? Itu namanya pakai mindfulness ya. Jadi supaya kalian lebih fresh, membayangkan apa yang kalian rasakan saat ini. Tadi ada yang kelihatan, ada yang mau nangis, ada yang meneteskan air mata. Bayangkan apa dari sepertinya, bayangkan apa? Mengantuk. Ya apa-apa, kalau sampai tertidur itu malah lebih bagus ya. Lebih bagus kalau bisa sampai tertidur. Mungkin saja sampai tidur saya kalau orang yang mindfulness nggak sadar. Baik, ya jadi itu namanya kalian sudah itu ya, sudah mempraktekkan mindfulness. Jadi semoga nanti kedepannya pikirannya bisa fresh ya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Nah, sudah kita ini ya, kita kemarin juga sudah membuat, kita memiliki sebuah keyakinan kelas. Jangan lupa keyakinan kelas itu selalu dijalankan anak-anak ya, jangan lupa selalu diterapkan di kelas. Selalu diterapkan di kelas. Apa saja keyakinan kelas kita? Yang pertama apa? Keyakinan kelas kita jangan tepat waktu. Kita lihat sudah bagus, sekarang tidak, hari ini tidak ada yang terlambat juga. Terus yang kedua apa keyakinan kelas kita? Menjaga kebersihan kelas. Jadi artinya kalian harus membawa sampah di mana? Di tempat sampah. Oke, kalau di dalam meja, di dalam laci meja, betul apa salah itu? Oke. Kemudian yang ketiga apa? Keyakinan kelas kita saling menghargai. Artinya sesama teman harus saling menghargai, menyayangi. Bagus. Kemudian apa lagi? Senang dalam belajar. Jadi walaupun pelajarannya sulit, kalian rasa sulit, tetap harus dilaksanakan, dijalankan dengan perasaan bahagia. Oke, lanjut. Kemudian apa? Keyakinan kelas kita merasa aman. Jadi saling membuli temannya. Kemudian apa lagi? Selalu bersikap normal ya. Jadi semuanya harus dijalankan dengan baik ya, seperti itu. Baik anak-anak, untuk hari ini ya, baik kita sini dulu. Kita kembali ke sini. Oke, pada hari ini anak, kita belajar tentang sifatnya. Apa?
apa? Saya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa ya kira-kira? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, nanti melalui sumber belajar yang beragam, nanti banyak sekali sumber belajar yang diberikan ke kalian. Nah, kalian nanti di tujuannya nanti dapat mendesain percobaan sederhana dengan benar. Nah, dari apa yang kita lakukan nanti kalian diharapkan bisa mendesain percobaan sederhana. Oke? Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa melalui demonstrasi praktik ya, melalui praktik nanti kalian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan penuh rasa percaya diri. Percaya diri itu yang bagaimana, Bang? Yang pede. Biasanya kalian menyebutkan pede itu ya, pede itu percaya diri, bukan bisa diri, tapi percaya diri. Ya, seperti itu. Nah, kita ingin tahu nih sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ingin tahu mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin. Nah, dan yang kedua, mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Kemudian bagaimana pelangi terbentuk? Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari. Nanti dari 3 pertanyaan ini diharapkan kalian nanti bisa menemukan jawabannya setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Oke ya? Oke. Baik, nah sekarang kita memiliki beberapa poster ini. Nah, coba perhatikan dulu ya. Di sini perhatikan di poster ini, silakan dibaca dari media dulu. Coba kamu baca dari gambar yang pertama itu, coba dibaca bagaimana ya? Kelihatan ya dari situ ya. Iya, sifat cahaya pertama cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua bisa dibaca Ibrahim. Dibaca itu apa yang kedua? Nggak kelihatan. Kenapa? Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang terakhir, ya dari poster-poster ini, poster sifat cahaya, apakah ini benar? Nah, nanti kita akan praktekkan bersama. Kalian semua harus bisa membuktikan apakah cahaya itu benar-benar merambat lurus, apakah cahaya itu benar-benar dapat dipantulkan, apakah cahaya itu benar-benar dapat dibiaskan, kemudian dapat menembus benda bening dan seterusnya. Itu ya. Nah, nanti semua harus bisa mempraktekkan dan bisa mendemonstrasikan di depan. Nah, oke. Baik anak-anak, kemarin kan kita sudah membentuk itu ya kelompok belajar ya, yang di awal ajaran baru kemarin kita sudah mengadakan pretest. Nah, itu untuk membentuk kelompok belajar kalian. Seperti kemarin kita sudah kita lakukan untuk kelompok sesuai daya belajar. Silakan sekarang kalian membentuk kelompok, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai daya belajar. Jadi ada yang auditori berkumpul dengan auditori, visual dan visual, kemudian yang kinestetik dengan kinestetik. Masih ingat ya kelompoknya ya? Iya. Oke, silakan. Nah, Paswan silakan bergerak membentuk kelompoknya. Berkumpul dengan kelompoknya ya. Baik, sudah membentuk kelompok belajar ya sesuai dengan belajarnya. Yang ini tadi kelompok apa ini? Auditori. Oh ya, ini tadi kinestetik. Terus ini visual. Oke, baik. Nah, yang kelompok kinestetik, kelompok visual dulu ya. Kelompok visual, Bufina bagikan beberapa poster ya, ini Bufina bagikan. Kelompok visual tadi mana? Kelompok yang visual? Oh ya, sini. Kelompok visual ya, ini ada poster, silakan
dan kali. Ya, oke. Silakan untuk yang kelompok auditori dan kinestetik bisa mengamati video yang Bunda tampilkan. Baik untuk yang visual pun juga bisa mengamati ya, selain ada yang Bunda sampaikan tadi. Oke, silakan bisa diamati. Ini kita akan mempelajari mengenai cahaya. Di sini kita akan mempelajari apa itu cahaya dan apa saja. Silakan diamati videonya, kemudian dipahami apa yang disampaikan, ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sifat-sifat dari cahaya. Pernahkah kalian pergi ke ruangan gelap? Saat berada di kondisi gelap, bisakah kalian melihat benda-benda di sekitar? Lalu bagaimana yang terjadi saat ruangan tersebut terang? Bisakah kalian melihat benda yang ada di sekitar? Kita dapat melihat suatu benda di tempat yang terang karena adanya cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata dan memiliki sifat-sifat tertentu sehingga menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna. Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak bermanfaat bagi kehidupan. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus; kedua, cahaya mampu menembus benda bening; ketiga, cahaya dapat dipantulkan; keempat, cahaya dapat dibiaskan; dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya mampu menembus benda bening. Contoh benda bening adalah kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur biasa disebut juga pemantulan difus atau pemantulan tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon dan batu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilat, hingga arah sinar pantul teratur. Permukaan yang mempunyai sifat pantulan teratur contohnya adalah cermin. Kita dapat melihat tubuh kita di cermin karena adanya pemantulan yang teratur oleh bidang cermin. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan juga dikatakan pembelokan. Nah, tadi ya sudah membentuk kelompok ya. Tadi ada kelompok auditori, ada yang visual, kemudian kinestetik sudah bergabung di kelompoknya masing-masing. Sudah mengamati video, kemudian sudah mendengarkan tadi rekamannya Kulina, dan juga ada yang mengamati gambar. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke mengerjakan dalam videonya ya, kita relax dulu lah, ice breaking dulu supaya kalian tidak kelihatannya tadi sudah ada yang capek-capek atau ngantuk tadi ya. Nah, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya, berdiri ya, semangat lagi. Berdiri kemudian berdiri di luar sini ya, biar nanti bisa longgar badannya. Kita ice breaking dulu bersama-sama, mengikuti gerakan yang kita tampilkan di layar. Oke ya, siap ya?
You ready? Ya, ready. Yes, I am ready. Silakan diikuti gerakannya bersama-sama. Yang semangat. Ya. Yang semangat seperti biasanya. Kalau Ayu lagi gak semangat. Yang paling semangat siapa ini ya kira-kira?
tidak apa-apa. Nanti kalau sudah bisa buka-bukaannya ya kalau sudah istirahat. Oke, baik kita lanjutkan. Karena tadi kalian sudah mengamati video, mendengarkan apa tadi rekaman suara nominal, kemudian mengamati poster-poster yang diberikan sesuai dengan gaya belajar ya, kelompok belajar. Nah sekarang Kulina bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja beserta didik. Seperti biasa ada LKPD. Nah LKPD-nya nanti tentu saja juga dikerjakan berkelompok ya, sesuai kelompok gaya belajarnya masing-masing. Oke, sebentar Kulina bagikan dulu. Kita bagikan LKPD-nya nanti sambil mempraktekkan yang kita bahas tadi loh. Tentang apa tadi? Tentang sifat-sifat cahaya. Oke, pinter. Tadi sifat-sifat cahaya apa saja tadi? Siapa yang bisa menyampaikan katakan? Sifat-sifat cahaya apa? Cahaya merambat lurus, betul. Apalagi tadi ya? Gaya. Cahaya dapat dipantulkan. Zaki. Siapa dibiaskan pinter? Kelompok sini, kelompok audio ya tadi ya. Sini kelompok visual, kelompok visual. Nah, apalagi cahaya dapat menembus benda bening. Pinter satu lagi kelompok sini belum. Apa ya yang belum tadi? Sifat cahaya apa tadi? Sifat cahaya satu lagi apa? Yuk, ya. Cahaya dapat diuraikan. Pinter sekali. Ternyata semuanya hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Kita belum praktek saja sudah bagus ya. Nah, untuk membuktikan apa yang kalian sebutkan tadi, apakah itu benar cahaya bisa dipantulkan, dibiaskan, nah tentu saja kalian harus mempraktekkan secara langsung. Oke. Nah, sebelum praktek, ini Kulina bagikan dulu LKPD-nya. LKPD percobaan ya. Ini dari kelompoknya sini. Nanti ditulis di sini ya. Kulina bagi untuk kelompoknya sini percobaan 2. Ini percobaan 3-nya di sini. Ya ini tumpah, ini bahasa. Oke. Kemudian ada percobaan 4. Ini yang Kulina tambahkan yang di kelompok kinestetik ya. Ini kinestetik bisa nih cobaannya. Tambahkan kelompok visual. Oke, bisa diamati dulu LKPD-nya. Apa tuh isinya itu apa? Ini LKPD-nya ini isinya apa? Diamati dulu. Dilihat dulu. Ini nomor berapa? 3 ya. 3, ini 2. Oke, 2. Nah, di situ bisa kalian amati ya yang percobaan 1. Percobaan 1 lihat petunjuk belajarnya, berdoa sebelum belajar dan mengerjakan LKPD. Oke. Yang kedua, tuliskan nama dan nomor absen pada lembar kerja yang tersedia. Di situ ada ya, anggota kelompoknya ditulis. Di situ ada ya kan di pojok kanan atas. Nah, ada nama anggota kelompok. Tulis siapa saja di situ anggota kelompoknya. Oke, kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk belajar dan lakukan langkah-langkah kegiatan. Kemudian kerjakan soal dengan teliti. Oke. Baik, sekarang percobaan yang pertama dulu apa ya ini? Cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahannya gelas, air, sampler. Ini ya. Nanti perhatikan, Kulina bagi 3 tempat. Halo sayangku semuanya. Halo. Masih fokus ya? Halo Mas Cio. Ternyata gak fokus Mas Cio. Halo Mas Agam. Oh, terima kasih. Masih fokus. Halo anak semuanya. Fokus, semuanya fokus. Oke, alat dan bahannya apa tadi? Ya, gelas, air, senter. Kulina bagi 3 tempat. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, nanti yang percobaan pertama ya dari kelompok visual dulu boleh ke sini ya, boleh mempraktekkan dulu ke sini sebentar, jangan bergerak dulu, Kulina jelaskan dulu. Nanti tempat kedua ada di sini ya, ada di sini untuk percobaan kedua, percobaan ketiga ada di sana. Oke, ya, oke kita siapkan dulu. Silakan yang pertama untuk mempraktekkan cahaya dapat menembus benda bening. Diawali dari kelompok sini dulu. Alat dan bahan silakan
Gelas air center. Terus apa lagi? Nih, terus langkah-langkahnya silakan dibaca bersama-sama, satu kelompok harus kompak. Bahan yang menggunakan cahaya matahari, senter, gelas, benda-benda yang transparan, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bersih tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Sudah bisa dipahami langkah-langkahnya? Coba Bu Ina ingin lihat ini. Kalau sudah bisa dipahami, silakan dipraktekkan sesuai dengan langkah-langkah yang ada itu. Bagaimana langkah pertama tadi? Langkahnya apa? Bu Ina ingin lihat ini. Silakan dipraktekkan. Bu Ina hanya lihat ya. Hanya lihat ini. Tahu langkah-langkahnya sesuai dengan saya. Gimana? Cahaya dapat menembus benda bening. Ini benda bening atau bukan? Ini. Oke, sekarang dipraktekkan dulu. Langkah kedua. Juga arahkan cahaya ke tembok. Bagaimana? Kalian lihat di sini? Nah, bisa ya di sini. Oke, apa yang terjadi di sini? Kalau kalian kalau tidak nampak di sini, coba di sini. Oke, di sini, pindah di sini. Nah, arahkan center. Di mana tadi? Kamu lihat di situ langkah-langkahnya. Lihat di sini saya. Lihat, dibaca ya. Letakkan peralatan, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan cahayanya menembus apa tidak itu? Menembus. Mana cahayanya? Coba diperhatikan senternya. Oke, menembus ya. Bisa menembus sampai ke tembok cahayanya. Berarti percobaannya, berarti sifat cahaya yang pertama ini betul atau tidak? Sesuai atau tidak? Cahaya dapat menembus benda bening. Betul? Betul sekali. Berarti terbukti ya ternyata. Sekarang ini bukan bening, nggak bening ini karena botolnya berwarna. Coba ini menembus atau tidak ya? Ya, kalau tidak bukan benda bening, berarti cahaya tidak dapat menembus. Sudah terbukti ya semuanya. Nah, saya ulangi hasil kerja. Sudah, oke. Silakan ditulis di sini ya. Yuk, sama kelompoknya kembali ke tempat. Ditulis hasilnya bagaimana? Oke, sekarang percobaan yang kedua. Percobaan yang pertama tadi kelompok sini ya. Bisa pakai dulu di sini. Silakan. Ini baca. Yang kelompok kinestetik ya bisa dipraktikkan apa? Bukan yang satunya lagi. Oke, sekarang adalah cahaya ya. Percobaan ketiga, cahaya dapat merambat lurus. Perhatikan di situ alat dan bahan yang digunakan apa saja? Merambat lurus ini siapa yang mengerti? Nah, silakan dibaca. Silakan dibaca langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bagaimana? Kelompok kinestetik beraksi, silakan. Menggunakan cermin, posisikan wajah atau tangan di depan cermin. Perhatikan apa yang terjadi. Oke, silakan dipraktikkan. Mana caranya? Silakan dipegang. Diletakkan di paling ujung sana. Nah, terus lihat. Siapa yang memegang senternya? Oke. Itu sudah ada di lokal di situ ya. Lurus di situ. Cahayanya bisa sampai di cermin, merambat lurus atau tidak cahayanya? Cahaya senter terbukti bagaimana?
Nah, silakan disertai di sini apa yang terjadi nanti. Bisa dibantukan atau tidak? Silakan dipegang cerminnya, pegang cermin, pegang. Oke, silakan dipraktikkan. Kalau cermin diberi cahaya, apakah cahayanya bisa memantul? Bisa memantul kemana itu? Kemana itu memantul kemana? Iya, itu ke wajahnya bunga ya. Bisa memantul ya. Berarti sifat cahaya dapat dipantulkan betul atau tidak? Berarti terbukti atau tidak? Terbukti. Oke, bagus sekali. Silakan diisi di hasil percobaannya sini ya. Kesimpulannya, hasil kerjanya bagaimana? Oke. Oke, satu lagi ini tadi yang belum kita praktekkan adalah apa tadi? Cahaya dapat dibiaskan. Oke. Jadi fokus cahaya yang belum. Fokusnya paling banyak. Oke, kelompok kinestetik silakan. Kelompok kinestetik silakan menuju ke meja percobaan. Kan korbannya mana ya? Ini ya. Saya dapat di. Iya dong. Ini. Ini adalah coba. Dan nanti nggak apa-apa. Oke, bisa dibaca dulu, dibaca. Ya, silakan dibaca. Semuanya baca biar pas. Percobaan menggunakan pensil Sebentar, alat dan bahannya juga apa sayang? gelas, air, pensil, Apakah sudah lengkap peralatannya? Coba dicek. Sabun. Oke, bisa dilanjutkan. Langkah-langkahnya seperti apa kira-kira untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan? percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas yang berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas, bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Oke, tadi peralatannya sudah lengkap, alat dan bahannya kalian siapkan. Bisa dipraktekkan dengan dilihat. Bagaimana tadi praktiknya? Jadi dimasukkan mana? Nah, dalam gelas. Oke, diletakkan, dibiarkan, diletakkan. Nah, diletakkan saja, diletakkan. Nah, satunya bisa dipraktekkan. Ini pakai yang satu. Ya, dibaliknya. Oke, silakan diamati dari samping. Dari samping, bagaimana penampakannya? Apakah pensil besarnya tetap? Tidak, ternyata dia lebih bagaimana? Lebih besar ya, lebih besar terus sedikit membengkok. Betul atau salah? Coba diamati lagi. Betul. Berarti untuk sifat cahaya yang apa tadi sifat cahaya yang apa ini? Cahaya dapat dibiaskan terbukti benar atau tidak? Benar. Oke. Tadi yang dapat percobaan apa tadi siapa? Kelompok visual ada. Visual. Oke, silakan kinestetik untuk mengisi LKPD-nya. Hasilnya apa? Kesimpulannya apa yang telah dipraktekkan tadi ya? Nah, ditulis bersama-sama dengan kelompoknya. Kelompokan dibahas bersama-sama ya. Oke, kelompok visual silakan ini. Ya. Kelompok visual. Yang ini sudah selesai? Ya, bisa ditulis. Hasilnya bagaimana? Terbukti atau tidak? Oke, kelompok visual. Mana LKPD-nya sayangku, cintaku di bawah ya. Ya, yang percobaan cahaya dapat dibiaskan. Kita lihat ini, kita buktikan. Yang keempat ya, cahaya dapat dibiaskan. Yang percobaan Pak, yuk agak cepat ya. Yuk sayang. Oke, apa itu alat bahannya? Dibaca. Cepat ya. Ayo sayang. Gelas. Air, pensil. Oke, sudah lengkap atau belum ini kelengkapannya? Sudah bisa dibaca langkah-langkahnya. Silakan dipraktikkan di sini. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya
Diamati dari mana tadi? Dari samping. Ya. Oke. Bagaimana penampakannya? Apakah pensil besarnya sama? Ini juga bisa diamati ya kalau sini ya. Oke. Bagaimana perubahannya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pensilnya bagaimana? Tetap lurus atau tidak itu pensilnya? Dia jadi apa? Membengkok. Terus ukurannya bagaimana? Lebih besar ya dari aslinya. Itu namanya berarti terbukti cahaya bisa dilihat. Oke, baik dulu karena kalian semuanya. Silakan diisi. Sudah semuanya diisi LKPD-nya selesai? Oke, jadi kalau sudah diisi kemudian beri waktu 5 menit ya untuk mengisinya. Kemudian kalian harus bisa mendemonstrasikan, mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, silakan isi dulu. Iya, iya, oke. Iya, betul sekali. Berarti terbuktinya tadi dengan cara bagaimana? Karena apa? Tadi kok terbukti bisa menembus benda-benda itu karena apa? Karena sewaktu abad tadi dewa. Terus cahayanya kemana? Menembus kemana? Nah itu disampaikan, ya, itu disampaikan. Dari kelompok ini audio bagaimana? Kelompok audio ada kesulitan? Ya, kelompok audio. Mana LKPD-nya kelompok audio? Sudah? Ya, ya kelompok audio silakan diselesaikan dulu. Siapa kelompok mana yang sudah selesai? Silakan dipresentasikan ke depan ya. Kinestetik dulu, gini, dari kinestetik dulu. Iya, kinestetik dulu. Ya, salah satu membacakan atau dua boleh. Nah, ayo, iya. Ya, jadi kelompok kinestetik ya. Kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hasilnya seperti apa kita lihat bersama-sama. Ya, silakan dibacakan. Kesimpulan hasil kerja. Pensil akan terlihat seperti membesar dan membengkok. Pensil terlihat membesar dan membengkok. Artinya berarti terbukti bahwa bagaimana? Bahwa cahaya iya betul sekali. Dari percobaan tadi ternyata dari kelompok kinestetik membuktikan bahwa pensil yang dimasukkan ke dalam air ya menjadi bagaimana? Berubah menjadi semakin besar dan juga membengkok dari aslinya. Berarti terbukti bahwa cahaya dapat dibiaskan. Dan tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silahkan kembali. Dari kelompok visual. Ya, iya. Ya, bisa disampaikan di depan ya kelompok visual. Biasa sudah sudah ketiga. Ya, bisa disampaikan di depan saja dengan kata sendiri. Ya, atau kelompok audio dulu. Oh, sini kinestetik masih ada ya? Masih ada satu lagi, oke? Ya, silakan. Dari kinestetik yang paling banyak ya. Cahaya dapat merambat lurus karena cahaya mengikuti lubang waktu. Terbukti cahaya dapat merambat lurus. Bagus sekali. Dari kelompok kinestetik hasilnya tadi yang dibacakan Moza, cahaya dapat merambat lurus karena cahaya mengikuti lubang kardus ya. Tapi cahaya dapat merambat lurus sampai ke cermin yang ada di belakang kardus. Betul sekali. Jadi terjadi bahwa cahaya dapat merambat lurus. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Luar biasa sekali. Kelompok audio sekarang. Ya, sini. Ya, dibaca ya, yang keras.
sekali, luar biasa. Jawaban dari kelompok audio bahwa cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan berdaya terkena cahaya. Jadi cahaya dapat dipantulkan dengan senter dan cermin. Luar biasa jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok audio. Tinggal kelompok visual, ayo. Ya, itu sudah ada. Ini saja. Ayo. Ayo kelompok audio. Audio. Ayo, seperti saya sini. Ya, kita sini semua agak ke sini. Ya, silakan dipresentasikan, dibacakan hasilnya. Biar temannya tahu. Cahaya terbukti bisa menembus benda bening. Menyalakan cahaya dapat cahaya dapat menembus benda bening. Menurut kelompok visual tadi, karena setelah menyalakan senter, cahaya bisa menembus air bening yang ada di gelas sampai di tembok. Betul sekali, luar biasa. Berarti terbukti ya bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Oke, luar biasa. Karena kita kembali ke ya kelompok audio. Oke, baik ke mana? Kelompok visual ya, maaf ya. Nah, di sini tadi sudah kalian kerjakan semua LKPD-nya. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk mengerjakan LKPD tadi? Ada kesulitan? Artinya semua sudah terbukti ya, ada 5 sifat cahaya tadi, semuanya sudah dibuktikan. Oke? Nah, anak-anak benar ingin tahu hari ini yang kalian pelajari itu apa saja? Sifat-sifat cahaya. Coba bisa disampaikan lagi sifat-sifat cahaya itu apa saja? Silakan disampaikan kembali. Ya luar biasa, semua antusias ingin menyampaikan. Tapi yang belum menyampaikan siapa ya tadi ya? Oh, Clarissa tadi yang belum. Ya, silakan Clarissa. Apa tadi yang sudah dipelajari hari ini, Clarissa? Sifat-sifat cahaya. Apa saja itu sifat-sifat cahaya? Apa lagi? Iya. Iya, betul sekali, luar biasa. Satu lagi, cahaya dapat diuraikan. Terus apakah barangkali ada yang mau ditanyakan anak-anak pembelajaran hari ini tadi? Ya, bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam lagi apa yang kalian pahami hari ini, Bu Tina akan membagikan sebuah evaluasi sedikit, tidak banyak, sedikit evaluasi yang harus kalian kerjakan mandiri ya. Kalau evaluasi itu mandiri, tidak dikerjakan berkelompok. Silakan dikerjakan evaluasinya. Silakan bisa ditulis di bukunya masing-masing ya. Silakan ditulis di situ dikerjakan di yang sudah Bina bagikan. Yang sudah Bina bagikan itu adalah lembar evaluasi untuk mengetahui sejauh mana materi yang kalian pelajari hari ini. Oke, silakan diisi. Langsung diisi ya. Yang sudah silakan dikumpulkan di depan. Ya. Yang sudah silakan dikumpulkan di depan. Silakan diisi dulu. Diisi dulu. Ya, tadi lembar yang Bina bagikan. Ya. Oke, sudah selesai semuanya? Ya. Kita dikerjakan dulu evaluasinya ya. Dikerjakan mandiri loh ya kalau evaluasi mandiri ya. Di
dikerjakan sendiri. Yuk, waktunya 3 menit saja ya. 3 menit karena hanya sedikit soalnya. Oke. Yuk, sudah dikumpulkan semuanya? Ya, dikumpulkan Tan. Ya, semuanya dikumpulkan Tan. Sudah ya? Oke, bagus sekali, luar biasa. Semua sudah selesai dikumpulkan. Terus hanya ini yang belum nih, yang kelompok auditori belum selesai ya. Ya, dikumpulkan saja. Ayo. Oke, semuanya sudah mengumpulkan ya. Nah, ayo tinggal kelompok auditori. Saya kumpulkan dulu semuanya. Ya. Ya, oke. Baik, luar biasa sekali, semuanya sudah mengumpulkan. Kalau sudah, bisa kembali ke tempat masing-masing. Oke. Ayo Anggi, langsung kembali ke tempat ya. Kembali ke tempat kelompoknya dulu, ke kelompoknya dulu. Kembali ke kelompoknya dulu. Ya. Baik anak-anak. Ya, hari ini kita semua sudah mempelajari apa? Naik tahu kembali Sifat cahaya. sifat cahaya. Bersama-sama coba jawab sifat-sifat cahaya itu apa saja? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat Nah, dibantulkan terus. Cahaya dapat Diuraikan terus. Sudah ini satu lagi apa tadi? Dapat di dapat merambat lurus. Oke, luar biasa. Nah, anak-anak, kata hari ini kan kita sudah mempelajari tentang sifat cahaya. Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Siapa saja cemas ini sudah hilang ya, cemas ininya sudah hilang, sudah ice breaking bersama-sama. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, pas nanti kita akan mempelajari tentang itu apa namanya mata ya, tentang mata dan fungsinya. Disiapkan materinya dipelajari di rumah terlebih dahulu. Oke ya. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran IPAS pagi ini, Budina rasa cukup sekian dulu karena waktunya juga sudah habis ya, ini waktunya kalian untuk beristirahat dulu. Istirahat nanti dilanjutkan kembali belajarnya di kelas. Nah, sebelum istirahat, ini dibimbing berdoa dulu supaya nanti waktu istirahat juga kalian mendapatkan rasa nyaman, aman, dan juga bahagia. Dibimbing berdoa dulu sebelum istirahat ya. Tetapi kan Aka yang memimpin ya, ya boleh Aka lagi yang memimpin berdoa ya. Doa dulu. Kita berdoa murid yang punya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, kita berdoa. Baik, terima kasih Aka yang pagi tadi sudah memimpin berdoa, memimpin menyanyikan lagu nasional, kemudian sekarang juga memimpin berdoa untuk waktu istirahat. Baik, Budina akhiri untuk pembelajaran kita pagi ini. Hati-hati kalau waktu istirahat, selamat istirahat dan juga makan bekal ya hari ini ya. Semua membawa bekal itu ya, bekal sehat ya, sayur, buah, susu ya. Nah, membawa itu juga kotak makan ya, kotak makan membawa ya kalau membeli jajan di kantin sekolah. Nah, sudah diingatkan berkali-kali itu, jika kalian harus bisa mengurangi sampah ya dengan cara membawa kotak nasi sendiri ya, kotak nasi sendiri atau mangkok sendiri. Oke?